Selamat datang di channel Doyan Mistis. Buat teman-teman yang lagi ada masalah hidup, udah jalanin aja. Pasti semuanya akan berjalan kok. Jangan nyerah. Semoga, tidak semoga, pasti semua masalah akan kelar dengan sendirinya. Santai saja. Kali ini gua akan membahas tentang Alas Purwo, hutan lebat di ujung timur Jawa, Banyuwangi. Bukan cuma teman nasional, tapi juga tempat yang dikenal sebagai sarang makhluk gaib. Salah satu cerita yang paling ditakuti warga lokal adalah tentang Wewe Gombel, hantu wanita yang konon menculik anak-anak dan orang dewasa yang tersesat di hutan saat malam. Warga bilang Wewe Gombel adalah arwah seorang ibu yang kehilangan anaknya secara tragis di masa kolonial, dan kini dia gentayangan mencari pengganti dengan cara yang mengerikan. Cerita ini dianggap nyata oleh banyak orang, terutama setelah beberapa pendaki hilang di Alas Purwo tanpa jejak, dan penjaga hutan melapor mendengar suara tangisan bayi atau tawa menyeramkan di malam hari. Bahkan seorang warga pernah bilang dia melihat sosok wanita dengan wajah hancur di balik pohon pada 2010-an, dan sejak itu dia tak berani masuk hutan lagi. Panggil saja Tony, seorang buruh bangunan dari Banyuwangi bersama 3 teman, Rika, Slamet, dan Dewi. Tony dan teman-teman nekat masuk ke Alas Purwo malam itu 9 Agustus 2025 karena Slamet bilang dia ingin membuktikan cerita Wewe Gombel cuman omong kosong. Kami bukan petualang, cuma orang biasa yang penasaran. Malam itu hutan gelap gulita, kabut tebal menutupi jalan setapak dan udara dingin menusuk tulang meski Banyuwangi sedang panas. Tony dan teman-teman tiba di Alas Purwo sekitar jam 12 malam. Cuma bawa senter, pisau lipat, dan sebotol air. Pohon-pohon besar menjulang, akarnya meliuk di tanah seperti ular. Ini beneran ngeri, Ton, kata Rika. Suara gemetar sambil pegang lengan Dewi. Slamet cuman ketawa. Tenang, paling cuman babi hutan. Tapi saat kami masuk lebih dalam, suara jangkrik tiba-tiba berhenti, diganti dengan suara desisan aneh kayak suara napas di balik pohon. Aku arahin senter, tapi cuma lihat kabut berputar-putar. Dewi tiba-tiba berhenti, bilang dia lihat mata merah di kegelapan, tapi pas kami cek nggak ada apa-apa. Lalu kami jalan di jalur pendakian. Senter mulai berkedap-kedip, bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang aneh, kayak bau cairan merah yang sudah busuk. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara bayi menangis pelan tapi jelas, padahal nggak mungkin ada bayi di hutan tengah malam. Itu apa, Ton? Bisik Dewi, wajahnya pucat. Selamat cuma coba tenang, mungkin monyet. Tapi tangisan itu mendekat, sekarang disertai bisikan, anakku, mana anakku? Aku merasa bulu kuduk berdiri dan senterku mati total di kegelapan. Aku lihat bayangan sesuatu bergerak di antara pohon tapi cepat hilang. Setelah itu kami sampai di pohon beringin besar yang terkenal angker. Akar-akarnya membentuk seperti sangkar. Udara di sini lebih berat, kayak ada yang nahan napas gue nggak suka tempat ini, kata Rika hampir menangis. Tiba-tiba dari balik pohon terdengar suara tawa serak kayak nenek-nenek tapi jahat. Senter Slamet nyala lagi, dan di akar pohon kami lihat bekas cakaran segar kayak dibikin kuku panjang. Itu bukan hewan, bisiku. Saat aku menoleh, aku lihat bayangan wanita dengan rambut kusut di balik pohon. Matanya merah menyala, tapi pas aku kedip dia hilang. Jantungku kayak mau copot. Lalu kami lari ke area terbuka berharap kabutnya lebih tipis, tapi malah makin tebal. Di tengah kabut kami lihat bayangan wanita kurus dengan tangan panjang berdiri jauh di antara pohon. Itu Wewe Gombel, teriak Dewi, badannya gemetar. Slamet coba teriak, pergi, jangan ganggu kami. Tapi bayangan itu malah meluncur mendekati tanpa langkah, kayak melayang.
Suara tawa serak itu kembali, sekarang bercampur bisikan. Kalian anakku sekarang. Aku ngerasa ada yang sentuh kaki. Dingin banget, tapi pas lihat ke bawah cuma kabut. Rika mulai menangis. Bilang dia lihat wajah pucat di kabut dengan mulut robek sampai telinga. Kami lari ke jalur sempit dekat sungai kecil. Suara air bercampur dengan tawa itu yang makin keras. Tiba-tiba Selamat menjerit. Pegang punggungnya, ada yang nyakar gue, katanya. Dan pas kami lihat bajunya robek dengan bekas cakar merah panjang di punggungnya. Ini nggak bercanda, kita harus keluar, teriakku. Tapi kabut makin tebal dan suara bayi menangis itu sekarang ada di mana-mana, kayak ngelilingin kami. Aku lihat bayangan Wewe Gombel di air sungai, wajahnya hancur, separuh tengkorak, matanya menatapku. Aku ngerasa kepala pusing, kayak ada yang masuk ke pikiranku. Bisikan aku untuk tinggal di hutan. Kami akhirnya bersembunyi di gua kecil berharap aman, tapi udara di dalam gua terasa mati, kayak nggak ada oksigen. Tiba-tiba Wewe Gombel muncul di mulut gua, tinggi, kurus, dengan wajah hancur, separuhnya daging, separuhnya tulang. Matanya merah menyala dan tangannya panjang banget, kuku-kukunya hitam, menggenggam sesuatu yang kayak kain bercairan merah. Kalian milikku, desisnya. Suara bikin kepala kami sakit. Rika pingsan dan Dewi menjerit, tolong, jangan. Sosok itu meluncur masuk dan aku ngerasa tangan dingin mencekram leherku, bikin aku susah napas. Di pikiranku aku dengar suara anak kecil bilang, tinggal di sini selamanya. Lalu kami arak Rika dari luar keluar gua, berjuang lewati kabut dan akar-akar pohon. Suara tawa Wewe Gombel ngikutin, sekarang bercampur jeritan yang bikin telinga sakit. Jalan besar, teriakan Selamat meski punggungnya berdarah. Kami akhirnya sampai ke motor yang parkir di pinggir hutan. Tapi saat aku menoleh, sosok Wewe Gombel berdiri di ujung jalan setapak. Matanya menyala, tangannya menunjuk ke arah kami. Di spion motor aku lihat wajahnya sekilas di belakangku, mulutnya tersenyum robek. Kami gas motor ninggalin hutan. Tapi sampai sekarang setiap malam aku dengar suara bayi menangis di luar rumah, dan Rika bilang dia masih lihat bayangan Wewe Gombel di cermin kacanya. Cerita Wewe Gombel di Alas Purwo bukan cuma legenda. Warga Banyuwangi sering melarang anak-anak main di pinggir hutan saat malam. Dan beberapa pendaki bilang mereka dengar suara aneh, lihat bayangan. Penjaga hutan pernah menemukan jejak kaki aneh yang tiba-tiba berhenti di tengah hutan. Kalau kamu mau ke Alas Purwo, jangan masuk malam-malam, apalagi sendirian. Masih merinding dengan teror Wewe Gombel di Alas Purwo. Suara tangisan bayi dan wajah hancur itu mungkin masih menghantui kalian malam ini. Kalau kamu doyan kisah mistis yang bikin jantungan, subscribe sekarang. Klik lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita horor nyata dari penjuru Indonesia. Tulis di kolom komentar pernah dengar suara aneh di hutan, atau tag temanmu yang gampang takut buat tonton bareng. Ayo gabung dengan para pencinta horor dan hadapi ketakutanmu.